Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 29 Juli 2024. Berita pertama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf mencurigai pansus haji dimotori oleh elit PKB. Selanjutnya, Kapolri Listio Sigit buka suara terkait sosok T yang disebut Kepala BP2MI sebagai pengendali judi online. Ketum PBNU Gus Yahya mengaku bingung dengan pembentukan Pansus Haji 2024 di DPR. Pihaknya melihat dorongan Pansus Haji untuk menjatuhkan adiknya sebagai Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang dimotori oleh elit PKB. Pansus Angket Haji 2024 disepakati oleh DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa 9 Juli 2024 kemarin. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar menegaskan, semua fraksi di DPR sudah sepakat perihal pembentukan pansus tersebut sehingga pansus hanya tinggal bekerja. Namun, Gus Yahya menilai pansus hak angket haji muncul karena latar belakang masalah pribadi. Bahkan Gus Yahya mengklaim masalah muncul karena ada kaitan dengan adiknya yang juga Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Pansus haji ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya, kita juga bengong juga, ada apa ini kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum. Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain ya, kalau perlu bikin survei. Ya, sebetulnya tidak ada yang perlu, makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan. Ya, kita tidak tahu, kita lihat aja nanti bagaimana ya. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani berani buka suara. Hal itu menyusul pernyataan Beni yang mengungkapkan sosok inisial T yang disebut pengendali judi online Indonesia. Kapolri dalam keterangannya menyebut bahwa kesaksian Beni mengenai pengendali judi online berinisial T sangat dibutuhkan. Tentu, langkah ini diyakini untuk mempercepat pengungkapan. Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Beni Ramdhani kita minta untuk hadir. Saya kira Bapak Reskrim dan membuat surat panggilan sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan video yang beliau maksud. Pak Kapolri, tapi kenapa baru berapa banyak? Kini Kabareskrim Komjen Wahyu Widada telah memberikan surat pemanggilan kepada Beni untuk hadir sebagai saksi. Beni Ramdhani pun hadiri panggilan polisi hari ini untuk memberikan klarifikasi sosok inisial T yang mengendalikan judi online di tanah air. Sebelumnya secara lugas Beni mengungkapkan bahwa sosok T dikenal tidak pernah tersentuh oleh hukum. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu, ya Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo kaki tangan, tapi mampu
hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.